And there's as well. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Farabani dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas 5B. Di sini saya akan menceritakan kembali cerpen yang telah saya baca. Judulnya yaitu Filvitor, artinya dalam kereta, karya Mahmud Taimur. Cerpen ini mengisahkan perjalanan seorang pria yang ingin menghibur diri dari kegelisahan hidupnya. Langsung saja, di awal kisah, seorang pria itu dalam hatinya bertanya, mengapa aku bersedih gitu. Tetapi dia tidak mendapatkan jawabannya. Dia pun mengambil buku catatan musik dan mencoba membacanya. Tetapi tidak bisa lagi. Lalu dia melemparkan musik itu ke atas meja. Dia pun duduk di atas bangku dan memutuskan untuk memikirkannya. Dia pun seakan-akan seekor mangsa di antara cakar-cakar waktu. Seorang pria itu diam sejenak sambil berpikir, lalu beranjak berdiri dan meraih tongkat, lalu pergi meninggalkan rumahnya. Berjalan tanpa tahu kemana kakinya membawanya, sehingga dia akhirnya sampai di stasiun kereta api yang bernama Bab Al-Hadid. Setelah itu membeli tiket dan menaiki kereta api untuk pergi ke desa kecil. Langsung di gerbong kereta, ia bertemu orang yang berbagai macam karakter. Seperti ada seorang syekh yang tenggelam dalam zikir, ada lagi seorang pemuda mahasiswa yang membaca novel, ada lagi seorang pegawai pemerintah yang sedang sibuk dengan penampilannya, dan seorang laki tua sirkasia. Kehadiran semua orang itu menciptakan suasana gerbong yang penuh beragam pandangan. Kereta pun bergerak. Seorang pria itu duduk tanpa mengucap satu patah kata pun. Dia diam mematung. Setelah itu kereta akhirnya mendekati stasiun Subro. Lalu datang orang sirkasia itu tadi. Kereta pun bergerak. Seorang pria itu duduk tanpa mengucap satu patah kata pun. Dia diam seperti patung. Lama-kelamaan kereta akhirnya mendekati stasiun Subro. Lalu tiba-tiba orang sirkasia tadi menatapku, seorang pria. Dia menatap tajam, lalu bertanya langsung kepada pria itu, apakah ada kabar baru, Tuan? Lalu aku menjawab sambil memegang erat surat kabar di tanganku, tidak ada berita hari ini yang menarik perhatianku kecuali berita tentang upaya Kementerian Pendidikan menyeratkan pendidikan dan memerangi buta huruf. Bapak tua tadi tidak memberiku waktu untuk menuntaskan jawabanku tadi. Bapak tua tadi langsung merebut surat kabar itu. Pria itu tahu kelakuan orang dari sirkasia itu seperti itu. Selang beberapa waktu, kereta sudah sampai di stasiun Subro. Lalu datang lagi seorang laki-laki yang
akar dari kampung. Dia itu adalah salah satu ketua kampung wilayah Qalyubiyah. Dia sangat berbadan besar, berkumis tebal, dan berhidung datar. Wajahnya terdapat bekas cacar membuat penampilannya terlihat kuat. Ketua kampung itu duduk di sampingku. Di sampingku seorang pria itu. Setelah membaca Al-Fatihah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kereta itu bergerak menuju Qalyub. Lalu selanjutnya lelaki tua Sirkasia tadi memulai diskusi dengan mencemooh upaya pemerintah menyamaratakan pendidikan. Menurutnya petani itu tidak membutuhkan pendidikan, melainkan cambukan untuk tunduk. Ketua kampung yang naik belakangan tadi mendukung pendapat itu, menyebut si petani sulit diatur kecuali dengan kekerasan. Namun si pria yang naik tadi dan pemuda mahasiswa berbeda pandangan. Mereka meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengangkat derajat petani, bukan kekerasan. Perbedaan pendapat ini memanaskan suasana di dalam gerbong. Pemuda mahasiswa tadi akhirnya berani berbicara, membela petani yang selama ini diperlakukan tidak adil. Ia menegaskan bahwa petani mampu berubah jika diperlukan atau diperlakukan dengan baik. Namun lelaki tua Sirkasia tadi dan ketua kampung yang datang terakhir tadi tetap menolak pendapat itu, menganggap petani hanya bisa diatur dengan kekerasan. Pegawai pemerintah yang hadir hanya tertawa sinis, menambah ketegangan tanpa memberikan solusi. Perdebatan semakin memanas dan penuh cemoohan. Ramainya perdebatan tadi sehingga Syekh yang tidur itu akhirnya dengan ramainya perdebatan tadi, Syekh yang sebelumnya tenggelam dalam zikir akhirnya dimintai pendapat untuk menengahi, tetapi jawabannya tidak relevan dan malah membuat suasana semakin membingungkan. Ia bahkan menyinggung kerusakan moral akibat pengaruh pendidikan modern. Ucapan ini semakin memecah belah penumpang di gerbong, dengan masing-masing pihak saling bersikeras pada pendapat mereka masing-masing. Semua perdebatan itu berlangsung tanpa ada solusi. Sudah lama kereta itu pun berhenti di stasiun Qalyub. Si pria itu pun memutuskan untuk turun dan meninggalkan gerbong. Ia melangkah menuju desa sambil merenungkan percakapan dan pertengkaran yang baru saja ia saksikan. Perjalanan ini memberinya pelajaran tentang betapa sulitnya menyatukan pandangan ketika prasangka dan ego mendominasi diskusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah bahasa atau salah kata-kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.